一份海从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，展开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，刺不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，展开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，展开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。Shalom saudaraku, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 pada saudara-saudara yang merayakan. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu, rahmatmu yang selalu baru tiap pagi ya Bapa. Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Kami mau Bapa bersuka cita
Karena kasih-Mu nggak berkesudahan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu kita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita karena Engkau ada di hidup kami dan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena anugerah-Mu limpah atas hidup kami semua ya Bapa. Yesus, dengan apa kami membalas kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka
Raja di atas segala raja. Saudara katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Menyembah Engkau Tuhan Yesus, Kau yang layak terima pujian. Syukur, terima kasih Tuhan. Kau layak, layak Tuhan. Kau layak Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Biar kami membawa hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu,
Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu, Tuhan Allah yang hidup. Inilah hidupku, inilah hatiku, selalu berharap padamu, Yesus. Yesus. Benar Tuhan, saat ini saat yang indah. Kami ingin membawa hati kami hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Segala pujian yang kami naikkan, biarlah itu naik Tuhan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di saat kami orang-orang yang percaya kepadamu berkumpul, menyatukan hati di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang baik, bahkan amat sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hamba-Mu ini, sehingga hanya Engkaulah yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Kuduskan mulut, bibir, hati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang diucapkan itu adalah isi hati-Mu sendiri yang akan membangun bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat bertemu kembali. Meskipun kita masih di dalam ibadah online, tetapi kami percaya, saya percaya sukacita yang dari Tuhan tetap senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Atas nama kepemimpinan, tim kepemimpinan Abalov Cikarang dan seluruh jemaat yang ada, saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572. Kiranya juga sukacita tetap ada di tengah-tengah kita, terutama bagi teman-teman saudara yang juga merayakannya. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan yang kelima. Di situ dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia. Bahkan
hari-hari ini dunia sedang mengalami sebuah goncangan yang begitu besar. Tetapi dunia yang dimaksud di dalam ayat ini bukan hanya kesulitan, bukan hanya kesukaran, melainkan juga bicara soal semarak dan kemegahannya yang begitu dicari-cari oleh banyak orang. Tak luput juga mungkin ada di antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan selalu bicara, ada dua hal yang selalu bertolak belakang. Duniawi atau sorgawi. Kerajaan dunia atau kerajaan Allah. Perkara jasmani atau perkara-perkara rohani. Di ayat tadi dikatakan ada satu hal yang dapat mengalahkan dunia. Apa itu? Ayat firman Tuhan katakan iman kita yang akan mengalahkan dunia. Dan bagaimana iman kita itu dapat mengalahkan dunia? Kalau kita baca ayat firman Tuhan mulai ayat yang kedua, maka dikatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Iman kita harus bergerak maju. Untuk apa? Untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan sekaligus juga kita melakukan semua perintah-perintahnya. Siapakah kita yang dapat mengalahkan dunia? Iman kita yang seperti apa? Orang-orang yang seperti apa yang dapat mengalahkan dunia? Firman Tuhan dengan jelas katakan, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah iman begitu penting? Oh ya, tentu. Tapi mungkin juga banyak di antara kita yang bertanya mungkin, oh bukankah ada juga ayat firman Tuhan yang berkata bahwa yang terbesar bukan iman, yang terbesar adalah kasih. Yang mari kita baca ayatnya. Di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apakah firman Tuhan ini menyatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman? Atau kasih lebih besar daripada pengharapan? Atau kasih lebih penting daripada iman? Lebih penting daripada pengharapan? Pada saat saya pertama kali membaca ayat ini, saya mempunyai sebuah pemikiran, oh kalau begitu yang penting kasih. Iman dan pengharapan ada di bawahnya. Sehingga kasihlah yang kita ubar, kasihlah yang kita tuju. Tapi apakah begitu? Bahkan ayat 2 katakan, ya di pasal yang sama di 1 Korintus 13 tadi, sekalipun aku memiliki iman yang memindahkan gunung katanya, tapi tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, apakah iman menjadi tidak berguna?
atau iman tidak menjadi penting. Nah, mari kita lihat di ayat firman Tuhan berikutnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Perikop dari ayat firman Tuhan ini adalah berjaga-jaga. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Berjaga-jaga menjelang hari Tuhan. Berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Apa yang dituntut saat kita berjaga-jaga? Kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, baju sirah. Tapi baju sirah ini berkata enggak cuma iman, enggak cuma kasih. Dari baju sirah kan iman dan kasih. Dan yang kedua berketopongkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih penting. Keduanya, iman dan kasih, itu harus beriringan, harus berjalan bersama-sama. Ibaratnya iman dengan kasih. Kalau makanan namanya 4 sehat, 5 sempurna. Iman dan kasih, tidak ada satupun yang lebih penting. Semuanya penting. Karena firman Tuhan katakan, pada fungsi yang sama, iman dan kasih, keduanya harus sama-sama ada. Kasih tanpa iman kepada anak Allah, kasih tanpa iman kepada Tuhan Yesus, tidak akan dapat mengalahkan dunia. Hari ini ya mungkin anak-anak muda atau mungkin juga orang-orang yang sudah dewasa sekalipun tahu hari ini tanggal 14 Februari orang-orang menyebutnya Hari Valentine. Semua orang di berbagai belahan dunia mereka merayakannya sebagai hari apa? Kasih sayang. Hari kasih sayang kata mereka. Hari di mana banyak orang mencurahkan, menyatakan kasihnya, ya, kepada orang-orang yang mereka sayangi, kepada orang lain, kepada sesama, dan terutama bagi dua sejoli. Ini saatnya gitu ya. Banyak pernyataan kasih dinyatakan di hari ini, di hari Valentine, ya. Muda-mudi yang sedang berpasangan, wah, mulai cari sesuatu yang bisa diberikan kepada pasangannya atau orang yang dikasihinya. Ada yang mencari bunga mawar. Ya, bunga mawar hari Valentine ya sebelum COVID-19 laris. Demikian juga apalagi hari Valentine. Oh, coklat. Wah, mereka cari dan berikan. Jadi kalau mendapatkan bunga mawar atau coklat di hari Valentine itu lebih berkesan, lebih berarti
dibandingkan kalau mendapatkan bunga mawar atau coklat pada hari yang lain. Hari Valentine, semua orang ingin memberikan kasihnya, ingin menyatakannya kepada orang-orang yang mereka cintai. Tapi apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Kasih yang bagaimana? Apakah kasih yang didasari dengan iman tadi? Ataukah hanya kasih tanpa dasar iman yang teguh? Kasih yang sejati harus didasari oleh iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kasih tanpa didasari iman, maka kasih akan menjadi semu. Kasih akan menjadi liar. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saat mereka menyatakan kasihnya, mengutarakan kasihnya, mereka harus ingat, ada iman kepada Allah, ada iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar daripada tindakan kasih itu. Ayat-ayat di 1 Yohanes 5, kalau kita mau membacanya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, menyampaikan kepada kita bahwa iman kepada Allah harus diwujudkan dengan mengasihi Dia dan melakukan perintah-perintahnya. Bahkan dikatakan di ayat firman Tuhan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Banyak orang enggan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita, saya dan saudara cenderung untuk lebih menyukai misalkan janji-janjinya. Kita lebih ingin pertolongannya. Kita lebih ingin berkat-berkatnya daripada kita melakukan perintah-perintahnya. Padahal ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakannya kepada kita. Iman yang sejati, iman yang teguh harus diikuti oleh sebuah tindakan, yaitu mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dan melakukan semua perintah-perintahnya. Karena dengan iman yang demikian ini, barulah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mampu dapat mengalahkan dunia. Bukan hanya kesulitan, kesukaran yang terjadi di dalam dunia, bahkan juga godaan, ujian yang dilihat begitu menggiurkan, begitu menyukakan hati, sehingga banyak orang mulai mengejar semarak dan kemegahannya. Tapi kalau iman kita didasari karena kita mengasihi Allah dan kita mau melakukan perintah-perintahnya, maka saya percaya iman itulah yang akan dapat mengalahkan dunia. Jadi saat kita mungkin saja di hari ini bertepatan dengan hari Valentine, saat kita mengasihi orang lain atau sesama, harus selaras dengan mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Jika ada orang-orang yang menyatakan kasih tanpa iman,
maka itu adalah kasih yang semu. Kasih yang semu bukanlah kasih yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Kasih yang sejati, selaras dengan iman yang teguh dan pengharapan keselamatan. Iman bukan berarti kalah oleh kasih, karena Tuhan sendiri begitu menghargai iman yang ada pada kita. Kristus begitu menghargai iman sebagai sesuatu yang sangat penting, yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kalau kita membaca, kita tahu bahwa saat kedatangannya yang kedua, ia bertanya seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dicari oleh Tuhan, iman. Yang diingat oleh Tuhan saat dia datang untuk yang kedua kali, adakah iman di dalam setiap kita? Iman yang mampu untuk mengalahkan dunia. Oleh karena itu janganlah kita mulai membanding-bandingkan antara iman, kasih, dan pengharapan. Karena bagi Tuhan, ketiganya sangat penting. Tidak ada yang jauh lebih besar. Hari-hari ini, marilah kita yang ada di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini, marilah kita melatih iman kita. Marilah kita tetap belajar untuk kita mempunyai iman yang semakin hari semakin teguh, iman yang tidak mudah digoncangkan oleh situasi, iman yang tidak mudah digoncangkan oleh setiap keadaan, bahkan keadaan yang buruk sekalipun. Kita harus tetap belajar. Karena pada saatnya nanti, saat ia datang yang kedua kali, ia menemukan kita tetap beriman kepadanya. Amin. Mari saya undang para pemusik dan singer. Kita nyanyikan sebuah lagu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, dan kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur
masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan mengiring-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, untuk kami semakin diteguhkan, untuk kami semakin dikuatkan. Keadaan di sekeliling kami boleh mengecewakan, penuh dengan kesukaran, dengan kesulitan, tapi kami percaya, hati kami percaya bahwa Engkau tetap Allah, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas keluarga kami. Engkau Allah yang berdaulat atas pekerjaan kami, pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat mengasihi Engkau dan melakukan perintah-perintah-Mu. Karena itulah yang akan membuat iman kami menjadi iman yang menggoncangkan dunia. Bahkan firman-Mu berkata, iman yang mampu untuk mengalahkan dunia. Kami bersyukur karena kami mengakui bahwa hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami. Allah yang rela mati buat kami, tetapi Allah juga yang telah bangkit dan menang atas maut. Allah yang tetap ada di dalam kami, Allah yang memimpin kami, untuk kami dapat tetap bergerak dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kami alami, yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, hati kami melimpah
dengan ucapan syukur. Mulut kami melimpah dengan puji-pujian. Karena kami punya Allah. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kamu berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, benih firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi mereka yang menjadikan tanah hatinya adalah tanah yang baik, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, benih itu boleh tertanam, bahkan bertumbuh berlipat-lipat kali ganda, menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang memancarkan kasih Bapa dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa setiap Selasa malam kita mengadakan doa korporat, dan saya rindu dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bersama-sama kita hadir ya di Zoom melalui online. Jadi Bapak Ibu nggak usah keluar ya, Bapak Ibu Saudara hanya perlu meluangkan waktu 1 jam saja untuk kita bersama-sama memuji dan saling mendoakan, memuji Allah, menaikkan doa-doa kita, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena saya percaya sesuai dengan firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan itulah yang kita butuhkan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari untuk kita hadir di dalam kegiatan ibadah doa malam di tempat kita, di gereja kita, setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan saya juga ingatkan ya bahwa kita masih tetap akan online ibadah kita selama bulan Februari ini. Dan kita doakan supaya Tuhan tuntun dan pimpin. Untuk bulan Maret yang akan datang kita akan bisa melakukan ibadah secara offline lagi. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Haleluya, haleluya. Pujilah namamu Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami memuji dan kami mendengar firman Tuhan. Tapi apa yang kami minta Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami ketekunan, berikan kami keberanian untuk kami dapat melakukan seluruh apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk terus belajar, untuk kami bertumbuh menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Kristus yang bertambah hari, bertambah dewasa. Bukan dewasa tubuhnya, melainkan dewasa di dalam kerohanian kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani, para pemusik, WL singer, multimedia, sound system, semuanya hari ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah-limpah untuk setiap kami. Apapun yang kami kerjakan tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, melindungi kita, membela kita sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.